Apa kata Abu Bakar? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Siapa yang mengatakan sesuatu, menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, dengan ra'yunya, maka dia salah meskipun benar. Takwil yang berbeda dalam artian tafsir, memalingkan makna kata kepada makna lain, dapat diterima kalau seandainya ada dalil dan ada ihtimal lughawi, ada korelasi makna. Kalau ada dua itu dapat diterima. Tapi kalau seandainya tidak ada, mentakwilkan sesuatu tanpa ada dalil, dan itu yang banyak terjadi, maka pentakwilannya tertolak. Oleh karena itu, pentakwilan yang terjadi pada aliran kalam itu bukan untuk menjelaskan ayat, tapi hanya karena ingin lari dari satu makna yang jelas, dianggap makna itu tidak pantas kepada Allah. Larilah dia dari makna itu, pindah kepada makna yang lain. Itulah yang mereka sebut dengan takwil. Ketika ada yang berhubungan dengan zat Allah, wajah, tangan, apa arti kata dari wajah? Arti kata dari wajah ya zahir, maknanya wajah. Tetapi ini perlu ditakwilkan. Kenapa perlu ditakwilkan kata mereka? Karena tidak pantas menyematkan sifat wajah kepada Allah. Maka kata wajah perlu ditakwilkan kepada yang lain. Larilah dia dari makna zahir pindah kepada makna yang lain. Tapi pertanyaannya, ada ndak alasannya? Ada ndak dalilun yaqtarinu bihi? Dalil yang menyertainya. Kalau tidak ada, berarti pentakwilan itu tidak dapat diterima. Karena mereka hanya lari dari mensifati, dari menyematkan kata wajah kepada Allah itu hanya karena dugaan bahwa itu tidak pantas, sebab yang pantas wajah itu hanya pada makhluk. Tangan umpamanya, Al-Quran mengisbatkan sifat tangan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang ketika ia kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Ya iblis, wahai iblis, apa ndak mau sujud lima khalaqtu biyadayya, kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata tangan, kata yadun, apa makna rajihnya? Ada enggak makna rajih, makna yang kuat untuk kata yadun? Ada, ya artinya tangan. Kalau secara kata, lafaz kata artinya adalah itu. Tetapi dipalingkan ila maknan marjuh, makna yang tidak kuat, makna yang bukan itu sebenarnya maknanya. Mereka mentakwil bukan untuk menjelaskan ayat, tapi hanya karena ingin lari dari makna asal, sebab dianggap itu tidak pantas. Sekarang pertanyaannya, adakah penjelasan itu datang dari Nabi atau tidak? Adakah kira-kira dalil yang dapat dipertahankan untuk memindahkan kepada makna kedua atau tidak? Kalau ada, ambil. Saya sudah sering juga contohkan. Karena ada memang di antara kata wajah dalam Al-Quran yang tidak dimaknai langsung dengan wajah, tapi wijahah. Dan itu punya korelasi makna, ihtimal lughawi. Ada di antara kata wajah yang memang di antara ulama tidak memaknainya dengan wajhullah. Contoh, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ ada wajhullah. Apa makna wajhullah di situ? Qiblatullah. Dari mana diambil itu? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Riwayat yang berhubungan dengan asbab nuzulil ayat. Apa asbab nuzul ayat itu? Ada dua orang sahabat yang sholat di malam hari, bingung mencek kiblat. Mana kiblat duanya galap. Akhirnya mereka beristihad untuk menentukan satu kiblat. Sholat mereka di malam itu
Lah pagi ai kau sentontu basa kiblat tadi salah. Datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami sholat begini. Coba baca dalam tafsir At-Tabari, ada penjelasan itu. Kami malam tadi sholat begini, salah kiblat kami. Turunlah ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, disitulah wajhullah. Wajhullah di situ wijhatullah, dan itu kiblatullah. Karena ada ayat yang lain, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap kaum itu wijhah. Wajhun dengan wijhah, ada ndak ihtimal lugawinya? Ada. Ada ndak dalilnya? Ada yang riwayat tadi itu. Berarti dua-dua syarat tadi ada. Kalau lena dua untuk pentakwilan, ambil pentakwilan itu. Tapi kalau tidak, jangan ambil. Baik untuk yang berhubungan dengan af'al maupun yang berhubungan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala.